Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Nijar Solihin di Bisnis Banten Channel dalam program Bincang Bisnis. Kali ini saya berada di Hotel Aston Cilegon. Nah, wilayahnya strategis, kebetulan ada berada di tengah-tengah kota. Nanti kita akan bertemu dengan Regional General Manager Aston, Pak Dodi Paturohman yang ada di dalam. Nanti kita akan bincang-bincang. Tapi sebelumnya jangan lupa pemirsa like, subscribe, share, and comment di Bisnis Banten Channel. Tentunya akan menyediakan konten-konten menarik. Nah, sekarang kita di Hotel Aston. Kita lihat fasilitasnya ada apa aja sih. Ayo, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Bisnis, kembali lagi bersama Nijar Solihin dalam program Bincang Bisnis di Bisnis Banten Channel. Nah, kali ini tamu kita sudah hadir, yaitu Bapak Dodi Paturohman sebagai Regional General Manager Aston di Serang Cilegon. Nah, ini kita akan berkenalan dan kita akan kupas tuntas ada apa saja sih di Aston. Mungkin kan pemirsa nanti akan melihat perkembangan perhotelan yang ada di Banten, salah satunya yaitu di Aston. Selamat pagi. Selamat pagi apa siang nih? Pagi menuju siang. Oh, pagi menuju siang. Sehat-sehat Pak Dodi? Alhamdulillah sehat. Oh, Pak. Gimana? Mas Nijar gimana? Sehat? Alhamdulillah sih Pak. Ya masih begini. Pak, sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Kalau tanya kesibukan tentunya lumayan Pak ya, karena saya tadi memimpin 3 hotel, Aston Anyer, Aston Cilegon, dan nanti berikutnya Aston Serang. Oh, akan ada Aston akan hadir di tahun depan, insya Allah. Iya, begitu. Berarti lumayan sibuk Pak kalau megang 3. Lumayan challenging, lumayan juga seru juga. Nah, sekarang kan ini lokasinya di Aston Cilegon ya Pak ya? Kita sedang ada di Aston Cilegon, butik hotel. Butik hotel. Iya. Ini Pak, kalau boleh tahu konsep hotelnya apa sih Pak kalau di Cilegon ini Pak? Kalau di Cilegon sesuai nama kita konsepnya memang butik. Butik itu sebuah hotel yang kita dirikan tetapi supaya tidak terlalu serius. Jadi hotel city, hotel yang ada di tengah kota, tetapi lebih cantik, lebih elegan seperti itu. Dan kita ingin lebih santai ke tamunya sebenarnya. Jadi, gitu ya. Walaupun tamu kami juga tamu bisnis, tapi kita melayani dengan lebih rileks. Jadi nama kita juga Aston Butik. Aston Butik ya. Tadinya betul. nih, saya sedikit agak melihatnya agak klasik nih Pak kalau di sini. Iya, jadi campur Pak, ada klasik, ada Asian. Kalau di bawah kita lebih ke Asian. Karena beberapa desain kita juga mengambil dari negara-negara Asia seperti Jepang khususnya. Jepang Pak ya. Betul. Jadi lokasinya juga Pak, saya lihat sih tadi di jalan cukup strategis sekali ya. Kalau memang berada di tengah kota ya. Betul. Ini boleh tahu Pak total ada berapa kamar sih Pak ini Pak? Kita total ada 105 kamar. 105 terbagi kamar, dari beberapa jenis kamar, yaitu dari studio style, studio plus. Kami juga ada suite. Yang spesial ada suite Ofuro. Betul. Ofuro. Tapi itu menarik itu Pak. Studio kok kenapa namanya studio gitu kan? Biasanya standar. Betul. Gitu kan biasanya kan relax gitu ya. Betul. Ini lebih ke diferensiasi dari nama hotel, nama jenis kamar Pak, lebih gitu. Nah, yang penting tadi tuh yang lebih yang lebih menarik Ofuro tadi. Ofuro, ya makanya nih saya baru dengar Ofuro itu apa sih Pak? Saya highlight sekali Ofuro gitu kan. Ofuro, ngomongnya aja susah Pak. Tapi kayaknya ini menarik di dalamnya gimana Pak? Ada apa saja sih? Ofuro itu yang kita terilhami oleh kebiasaan tamu kami yang dari Jepang, budaya Jepang. Ketika mereka mandi, mereka tidak menggunakan bathtub. Kalau bathtub kan lebih ke tempat orang mandi, sabunan segala macam di situ. Kalau Ofuro lebih ke rendaman Pak. Jadi orang Jepang itu punya kebiasaan setelah mandi dia sudah bersih badannya langsung rendeman mungkin setengah jam di air panas. Ofuro ini bentuknya kotak dan dia terbuat dari kayu. Kayunya memang kayu spesial sehingga tidak kalah sama air. yang tidak bocor tentunya. Oh, iyalah jangan sampai bocor, Pak. Bocor. Betul. Dan ini ada di 7 kamar kami yang ada di Aston Cilegon.
7 kamar. Ya, namanya Aston Suite Ovuro tadi. Suite Ovuro, dan ini hanya ada di Aston, Pak. Aston. Emang di tempat lain belum ada? Kalau saya lihat, memang penggunaan Ovuro di hotel ini baru di hotel kita di sini di Cilegon, khususnya di Banten lah ya. Saya kurang tahu di daerah lain, cuman yang pasti di daerah Banten sendiri Ovuro ini hanya kita yang pakai. Baru kita aja. Mungkin ada yang terinspirasi nantinya. Oh iya, boleh nih pemirsa. Ada Suite Ovuro. Nih tadi kita bisa berendam setelah mandi bersih-bersih ya. Kebiasaan di Jepang itu Pak ya. Dan itu memang kayaknya kan pastinya itu ada manfaatnya. Betul. Gitu kan, untuk apa? Mungkin peredaran darah, kesehatan itu kayaknya nyambung ke situ ya Pak ya. Betul. Oh, itu tujuannya pemirsa ini. Jangan sampai ini nggak datang loh ke Aston Cilegon nih. Ternyata ada yang menarik nih, Suite Ovuro. Nah itu Pak, kalau ukuran kolamnya itu? Kalau ukuran Ovuro sendiri mungkin sekitar 1 meter kali mungkin 80 cm sih, nggak terlalu besar sih. Cukup untuk rendaman, karena memang fungsinya hanya untuk rendaman saja. Bukan rebahan, bukan, tapi merendam. Iya, untuk merendam ya. Kalau di ini kan ngerendam buat yang ikan itu tuh, terapi ikan ya. Ya kan konsepnya hampir sama dengan itu ya. Tapi ini Ovuro airnya air panas. Oh, nih konsepnya menarik nih Pak. Nih kalau ini kan di Cilegon hanya satu-satunya nih, baru saya juga dengar baru Ovuro. Memang itu budaya dari Jepang. Oh Pak, boleh tahu sih Pak, kan dulu tuh sempat ada beberapa tragedi di Banten ya, seperti tsunami, gempa. Ini berdampak gak Pak terhadap terutama dunia perhotelan? Ya, kalau dunia perhotelan pasti tentunya terdampak dengan hal-hal seperti tadi ya, karena memang itu kan lebih ke market ya. Jadi namanya ada market size, di mana ketika dalam keadaan darurat seperti itu, market size itu dengan otomatis akan mengecil, baik itu secara otomatis ataupun juga atas perintah dari pemerintahan. Kejadian pertama dulu ada tsunami di Anyer ya. Di Anyer, betul. Otomatis memang tamunya juga kan takut, ada trauma segala macam, jadi mereka juga akan menjaga tidak datang ke tempat daerah-daerah yang potensi tsunami. Tapi alhamdulillah ini kita bisa lalui, kita bisa kerjasama dengan pemerintahan. Pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan, dukungan-dukungan, program-program dari mereka, sehingga kita juga bisa survive, bisa lanjut. Walaupun setelah itu kita juga kena hajar COVID ya, 2 tahun. Dihajar lagi COVID 2 tahun. Tapi ya alhamdulillah di Banten ini kita bisa survive sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang malah kita bangun Aston Cilegon bulan September tahun 2020, kita buka di saat memang COVID sedang berjalan, lagi tinggi-tingginya. Betul, lagi gencar-gencarnya ya. Kita malah buka hotel di sini. Iya, makanya. Di saat pandemi, berarti ini tahun berapa Pak? 2020, berarti, September. Pas pandemi ya persis ya? Saat pandemi, iya. Iya, lagi kencang-kencang. Makanya kita di Aston Cilegon ini belum ada namanya grand opening. Karena belum sempat, karena karena acara-acara besar kan masih dilarang. Semuanya via Zoom lah kegiatan-kegiatan juga. Nah, ngomongin Zoom tadi, kita juga terinspirasi beberapa teknologi yang kita tanamkan di sini. Lakukan terobosan ya di situ. Ya, kita menggunakan touchless untuk lift kita, jadi liftnya tidak tanpa sentuh. Dan yang terpenting adalah di dalam kamar sendiri kita menggunakan Google Nest. Nah, Google Nest itu apa tuh Pak? Google Nest ini yang menggantikan telepon Pak. Jadi teleponnya kita take out karena telepon kan banyak disentuh tamu. Betul. Kita kan dalam dalam masa pandemi ini takutnya menyebar kan, gitu, mengurangin gimana caranya penularan ya. Betul, gimana caranya supaya tidak banyak sentuhan-sentuhan langsung dengan peralatan hotel. Jadi kita ganti dengan Google Nest. Google Nest ini alat komunikasi yang menggunakan voice recognition. Waduh, jadi canggih juga Pak ya. Betul, dan ini saya bisa klaim pertama di Asia Tenggara. Waduh. Ya, jadi Google Nest ini kita pakai di satu hotel. Dan ini pertama di Asia Tenggara. Iya. Itu. Ini semua kamar. Itu tadinya memang terinspirasi untuk menghindari penularan tadi. Betul. Sering bersentuhan. Jadi teknologi ini memang kita adapt
sesuai dengan keadaannya gitu loh. Tapi itu dari mana sih Pak ide-ide itu? Ide itu kan kita bersama-sama rembukan ya Pak ya, dari mengikuti dari protokol kesehatan segala macam, dan kita juga ingin adopsi teknologi terkini. Iya. Dan salah satu teknologi yang kita adopt juga mengenai TV. TV kita menggunakan internet TV. Oh, internet TV. Jadi bukan hanya live stream yang ada di TV kita, betul. Kita juga bisa YouTubean, bisa Netflix, bisa HBO Go, bisa yang lain. Jadi ini juga salah satu terobosan kami yang dilakukan oleh Hotel Aston Butik. Yang memberikan kenyamanan juga ya kepada pelanggannya. Betul. Iya. Tapi ya tadi Pak, memang Google, saya juga baru dengar Pak, Google Nest. Baru dengar dan belum nyoba. Saya ingin nyoba nanti Pak, boleh ya Pak? Betul. Karena by the way sebenarnya teknologi Google ini sudah sangat familiar dengan tamu kami sebetulnya. Walaupun ada pertanyaan, Pak ini apakah nanti tidak kesulitan tamunya? Iya. Sebenarnya semua tamu kami menggunakan smartphone kan sekarang. Betul. Sekarang dalam smartphone itu ada Google juga. Iya ada. Kan bisa bicara juga Google. Bisa diakses ya, bisa kita voice juga. Betul. Dan itu seperti itu. Dan ini malah mempermudah tamu untuk berkomunikasi dengan tim kami di reception ataupun di bagian yang lain di hotel seperti itu. Pastilah Pak kalau tamu-tamu paham lah kalau ke sana ya. Setelah dikasih ada arahan sedikit juga pasti. Saya sedikit cerita juga soal TV. Boleh Pak. Karena mungkin tahun-tahun 80-an di hotel TV-nya sombong dengan mulai TV-nya yang menggunakan satellite TV. TV kabel. Iya, bahasanya TV di rumah kabel. belum ada. Ya kan? Di rumah mungkin ada yang masih hitam putih, masih cembung, tapi di hotel sudah mulai tadi ada TV kabel ya. Nah, TV kabel. Teknologi ini diadopt sama rumah. Rumah sudah punya TV kabel. Iya, sekarang tahun sudah 2000-an. Iya, ya kan? WiFi pasang. Betul. Nah, di hotel mereka berkembang juga. TV-nya mereka ganti dengan TV yang flat. Yang rata. Di rumah masih cembung walaupun TV-nya standarnya udah banyak, tapi di hotel sudah mulai flat. LED ya. Tahun 2005-an ke sini hotel kalah, Pak. Hotel kalah dengan customer karena teknologi di rumah lebih canggih daripada di hotel. Iya. Di HP-nya mereka bisa YouTubean. Di hotel masih nonton TV-TV yang live masih yang lama gitu kan. Nah, ini kita ambil sebagai cara supaya bisa merevolusi teknologi TV di hotel. Jadi kita mengadopsi TV internet menggunakan tadi yang TV live streamnya ada juga semua yang ada di HP-nya customer kami ada juga di TV-nya. Ada juga di TV. Bahkan di sini kita bisa menyambungkan HP ke TV. Jadi kalau kita lagi di kamar mau nonton YouTube lewat HP kan kecil tuh layarnya, yang kita bisa gambarnya lebih besar ya. Bisa cash ke TV. Seperti itu. Atau kita lagi kerja pakai laptop, mungkin layarnya kecil, kita pengen lebih besar lagi, kita ketemu dengan beberapa teman mungkin di kamar ya kan, kita bisa cash ke TV seperti itu. Dan ini bisa dilakukan di Aston Cilegon Butik Hotel. Oke. Waduh. Jadi jangan sampai kalah sama yang rumahan ya. Iya, kita harus lebih canggih. Betul. Gitu. Nah, ini yang akan menarik minat pelanggan. Itu dengan berbagai terobosan. Ada lagi nggak Pak sih di Aston Pak? Terobosan. Tadi saya juga kalau lift yang tanpa sentuh tuh gimana Pak? Boleh? Lift tanpa sentuh mungkin sekarang sudah mulai banyak familiar di tempat parkir. Dulu kan kita harus pencet tuh tombol. Kan. Sekarang kan cuma pakai gestur. Sekarang pun di lift kami juga begitu. Jadi kita cuma pakai gestur, tempel kartu, udah bisa naik ke lantai berapa seperti itu. Itu juga dari adopsi daripada protokol kesehatan supaya mengurangi sentuhan-sentuhan tamu dengan peralatan yang ada di hotel seperti itu. Iya, udah nggak perlu pakai cuci tangan. Cuci tangan masih perlu, masker masih perlu, tapi sekarang udah mulai agak-agak renggang. Sudah mulai renggang. Mudah-mudahan sih Pak sudah tidak ada lagi Covid lah, kita menuju endemi lah terutama di Banten. Karena perekonomiannya sudah mulai menggeliat nih. Saya lihat ya. Betul. Apalagi dengan banyaknya terobosan, yaitu jangan berhenti berinovasi. Betul. Setuju nggak Pak kalau begitu? Setuju Pak. Itu kenapa insya Allah tahun depan 2023 kita akan hadir di ibu kota provinsi Banten. Serang. Kota Serang. Di tengah kota Serang. Lokasinya di mana nih Pak? Rahasia. Rahasia. Tapi itu kapan Pak? Enggak rahasia. Karena ini sudah mulai di launching juga tentang lokasi. Lokasinya di daerah KP3B Pak.
Aduh, itu strategis sekali Pak. Benar-benar di tempatnya kawasan pemerintahan, betul. Pusatnya Provinsi Banten. Provinsi Banten, betul. Pusatnya Provinsi Banten. Itu nanti konsepnya seperti apa Pak yang di Serang? Nah, di sana mungkin akan lebih besar dari ini apa gimana Pak? Lebih besar, betul. Jadi di sana sekitar 2 hektar lebih. 2 hektar. Untuk areanya, dan konsepnya kita penggabungan di antara Aston Anyer, Aston Cilegon. Jadi di Aston Serang ini akan suasananya lebih ke suasana resort, tetapi kita bisa melakukan meeting seperti di Cilegon. Meeting, karena di sana nanti ada selain hotelnya, kita juga punya ballroom yang mungkin insya Allah bisa muat sekitar 1.000 orang. 1.000 orang? 1.000 orang, ya. Berarti provinsi nggak usah kemana-mana ya, nanti Pemprov kalau ada acara-acara. Nah itu betul, setuju. Pemprov jangan kemana-mana, langsung ke Aston Serang aja. Makanya, waduh, udah lokasinya deket, kapasitas ruangannya juga betul. Lebih dari hotel-hotel yang lain. Teknologinya akan sama dengan Cilegon, tapi juga ada beberapa inovasi baru di sana. Kita ada juga tempat main anak-anak nanti, semacam waterboom di sana. Waduh, jadi dan suasananya akan seperti suasana resort. Walaupun di tengah kota, gitu loh. Jadi ketika masuk ke Aston Serang itu suasana udah santai, bukan di kota lagi. Padahal nyaman lah ya gitu ya, akan memberikan kenyamanan lah. Betul. Oh itu ada target ke Pak? Maksudnya mulai nanti launching? Sekarang sudah mulai pembangunan. Oh sudah mulai? Sudah, saya sudah ada kantor di sana, sudah ada ruko-ruko sudah berdiri, tinggal tunggu hotelnya saja. Jadi mungkin dalam waktu 1 tahun ini, insya Allah di bulan Juli mungkin 2023 kita sudah mulai buka shop opening. Udah mudah-mudahan Pak Dodi lancar lah. Amin. Mudah-mudahan lancar. Doanya aja, masih jam. Oh pasti, saya doakan Pak biar saya dapat voucher. Mudah-mudahan dapat voucher gitu. Yang cobaan yang pertama kita di Serang. Nanti nyoba dulu yang Opro. Yang Cilegon. Opro yang Cilegon, Suite Opro kita harus coba lah Pak. Saya juga penasaran nih berendam kayak ala Jepang tuh. Sendiri aja nanti ya, nggak usah ditemenin ya. Berendamnya maksudnya. Nggak ada yang pakai kimono nanti Pak yang betul temenin saya. Yang pakai kimono gitu ya, biar kita suasana biar Jepang. Pak Dodi, nanti yang di Serang ini kan 2023 ya. Itu berapa lantai, berapa kamar sih Pak? Kalau lantai mungkin kita hanya 5 lantai, tapi kan karena memang 5 lantai tinggi loh Pak. Karena lebih ke spreading, lebih nyebar. Di sana juga kita mengikuti budaya Banten, karena di bangunan-bangunan biasanya bangunan pemerintah kan ada namanya pendopo. Ya, namanya pendopo. Jadi di sana juga ada, nanti ada hotelnya, ada pendopo juga. Area terbuka tapi juga tertutup, jadi bisa terhindar dari hujan, tapi juga masih suasana outdoor di sananya. Jadi 5 lantai tadi, insya Allah kita akan buka 150 kamar. 150 kamar. 150 kamar, gitu loh. Berarti lebih banyak dari ini. Iya, lebih banyak daripada. Ini 150. Termasuk di Anyer juga ya? Berapa kamar? Kalau di Serang, di Anyer kan ada 105 juga. 105 sama dengan termasuk villa. Tapi di sini kan 105 hanya kamar saja di hotel. Nah kalau di Cilegon nanti 150 itu. Yang di Serang itu 150. Ya, di Serang saya. Balik-balik. Di kota Serang 150. Kalau di kota Serang nanti ada kamar yang namanya Presidential Suite. Jadi Presidential Suite itu yang paling tinggi. Paling tinggi karena kita juga siap-siap menerima tamu-tamu negara. Atau pasti Pak. Tamu-tamu ya pastinya provinsi. Karena kan dari kementerian kan pasti sering datang kan ke provinsi. Itu kan yang lebih strategis. Nanti mungkin presiden yang terpilih nanti tahun 2024. Siapa Pak? Stay-nya di sana. Siapa nih? Dodi. Jadi presiden Aston. Oh iya, amin Pak. Kalau saya sih doakan saja lah. Pak Dodi yang jadi presiden. Biar saya jadi menterinya Pak. Gak apa-apa lah, saya jadi menteri pemberdayaan perempuan Pak. Pak Dodi, tadi menarik ya, berarti 2023 kita mulai di Serang. Kemudian kalau yang di Anyer tuh tahun berapa Pak? Kita buka 2015 di Anyer, 2020 di Cilegon, 2023 nanti insya Allah di Serang kami. Kalau yang di Anyer saya pernah nginep Pak. Terus ada yang ke arah laut. Namanya Aquavilla. Aquavilla itu hanya ada 4. Jadi kalau booking Aquavilla harus jauh-jauh hari. Karena memang waiting listnya banyak. Panjang. Karena ada kolam di tengah. Ya, jadi itu juga salah satu inovasi kami di saat COVID juga, di saat pandemi. Jadi banyak tamu yang ingin stay di kamar yang terpisah dari yang lain.
mau berenang tapi juga nggak mau campur dengan tamu yang lain. Iya, Jadi kita betul. create satu produk yang namanya Aquavilla. Di situ tamu bisa berenang sendiri dengan private poolnya. Makanan kita hantar ke kamar. Juga teknologi yang di dalam kamar juga sama. Ada Google Nest, pakai internet TV juga. Dengan luas yang lumayan besar di sana. Dan di sana juga ada area tempat untuk yang orang kurang normal ya di situ. Bukan normal Pak, tapi handicap. Handicap namanya ya. Jadi kita di sana lebih ke experience, ingin memberikan pengalaman ke tamu-tamu kami. Jadi kami itu ada fasilitas yang namanya water wheel. Water wheel. Iya, nah itu saya ingat water wheel. Iya. Water wheel ini bisa memfasilitasi tamu-tamu ataupun teman-teman kita yang sedang mungkin hamil, yang ada kesulitan ke kolam, ke laut, atau juga handicap ya. Jadi ada kesulitan. Jadi bisa membantu mereka untuk tetap enjoy laut. Seperti itu. Iya. Pak Dodi, itu ide-idenya ada saja ya. Insya Allah, di setiap hotel. Mungkin nanti juga akan berkembang terus yang di Kota Serang. Amin. Ada lagi nggak Pak? Maksudnya terobosan-terobosan dari Aston? Tentunya akan selalu ada terobosan dari kami, karena salah satu visi dari perusahaan kami yang namanya Archipelago Internasional. Kita mempunyai visi semacam Kaizen. Kaizen itu kalau di Jepang itu adalah perkembangan yang sedikit-sedikit tetapi konsisten. Jadi setiap tahun kita terus ada penemuan baru, konsistensi. Berarti kalau mau baik konsisten ya Pak ya? Betul. Kalau mau jahat harus baik konsistennya balik ke baik. Kunci keberhasilan adalah konsistensi. Apapun itu. Memang menarik Pak. Pak, ini nggak kerasa ya waktu kita ngobrol tadi. Baru sejam. Iya, baru sejam Pak ya? Kurang ya. Pak, memang nanti terima kasih nih Pak waktunya sudah meluangkan waktu bersama kami dengan Bisnis Banten Channel. Mudah-mudahan Pak perekonomian di Banten menggeliat lagi, terutama di dunia pariwisata, sektor perhotelan dan restoran tentunya ya Pak ya. Betul. Wah, di Anyer juga memang dengan harus pemirsa harus banyak berinovasi. Konsisten itu kata Pak Dodi, itu konsisten. Kalau mau baik ya baik gitu. Terus berinovasi, jangan sampai berhenti untuk belajar. Betul. Itu Pak ya. Setuju. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, ada baiknya dong closing statement buat pemirsa Bincang Bisnis supaya mereka juga termotivasi untuk mau berbisnis. Nah, salah satunya ya di dunia pariwisata. Enggak Pak? Baik, kalau dari kami mungkin lebih harapan untuk bisa menjadi tempat wisata pilihan nomor satu untuk tamu-tamu kami yang ada di Jakarta khususnya dan umumnya di Indonesia. Karena Anyer, Cilegon dan Serang ini bisa dikatakan masih belum menjadi pilihan utama daripada customer kami. Dari mereka masih banyak yang kalau liburan contohnya mereka masih berpikir tentang daerah-daerah yang lain. Betul. Ya, dan dengan adanya kami di Banten ini, kami sangat berharap kita menjadikan solusi buat customer kami yang ada di Jakarta ataupun Indonesia pada umumnya bisa datang ke Banten seperti itu. Dan kita juga ingin membantu menjadi bagian daripada pembangunan yang ada di Banten ini. Khususnya kan di Banten ini adalah Serang ya, Kota Serang ini adalah kota ibu kota provinsi. Itu sih dari kami mungkin Pak. Pak Dodi, kan semakin banyak yang membuka usaha kan semakin mengurangi angka pengangguran. Betul. Itu intinya tuh pemirsa Bincang Bisnis. Terima kasih Pak Dodi sudah meluangkan waktu bersama kami Bincang Bisnis. Mudah-mudahan kita bisa nanti kita bincang-bincang lagi Pak dengan konten yang berbeda tentunya. Amin. Terima kasih Pak Nijal. Pak Dodi, terima kasih. Pemirsa Bincang Bisnis, itu saja bincang-bincang kami bersama Bapak Dodi selaku Regional General Manager Aston. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Mudah-mudahan kami tunggu nih pemirsa yang mau menginap datang aja ke Aston, Cilegon sama Anyer. Nanti 2023 baru ke Kota Serang. Terutama Kota Serang yang akan lebih besar tentunya. Oke, pemirsa Bincang Bisnis, kita akhiri saja bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa Bincang Bisnis pemirsa untuk subscribe, like, share, and
komen yang positif tentunya, jangan yang negatif-negatif, positif aja, biar auranya juga positif. Sampai ketemu lagi dalam konten-konten yang lebih baik tentunya nanti ke depannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.